Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ikhwan Reza. Selamat datang di segmen kreator sibuk ya. Jadi mulai sekarang saya akan mencoba posting bagaimana mengotomasi sosial media kah, blog dan sebagainya. Intinya untuk konten kreator gitu ya. Kita akan coba menggali bagaimana sih mengelola ini menjadi lebih otomatis sehingga orang-orang yang mungkin para kreator sibuk yang punya pekerjaan lain gitu ya, misalnya sebagai karyawan atau mahasiswa gitu ya, gimana sih mengelola banyak aset digital tapi dengan cara yang lebih efektif gitu ya. Oke, di video kali ini kita akan mulai dengan membahas bagaimana membuat konten yang berkualitas oleh AI, tentunya memanfaatkan AI berkualitas dan minim deteksi AI-nya gitu. Gimana caranya untuk membuatnya, termasuk prompt-nya gitu ya. Baik, mari kita langsung saja tanpa buang-buang waktu. Sebelumnya saya tunjukkan contoh ya teman-teman. Berikut adalah contoh dari salah satu blog saya, di mana ini adalah artikel otomatis, full otomatis. Kalau teman-teman lihat di sini ada tabel, jadi judul gitu ya, dipilih judul yang oke, kemudian ada tabel penjelasan kira-kira summary dari seluruh artikel ini akan tentang apa. Kebetulan saya tentang finance gitu ya. Jadi di sini yang bikin unik teman-teman, jadi nggak cuman teks doang, tapi pembaca dimudahkan dengan summary lah, apa kira-kira informasi yang akan dibagikan di sini. Jadi terkait AMD ini, TD Bank, AML Concerns, dia menjelaskan bahwa ada total earning di tahun 2023-nya segini, dibandingkan tahun 2022 segini. Jadi turun ya. Ya, jadi informasinya seperti itu. Jadi pembaca lebih mudah mendapatkan informasi dari artikel ini gitu. Kemudian dari sini key factors, lebih dalamnya dan seterusnya sampai conclusion gitu. Nah, kalau kita cek di Zero GPT lah, misalnya untuk cek berapa sih AI detektornya ini, berapa persen sih terdeteksi sebagai AI gitu ya. Kita coba aja. Hanya 21% teman-teman. Instead of 80, 90 atau bahkan 100%, ini yang terdeteksi hanya 21%. Jadi terlihat seperti manusia ya. Seperti manusia. Lalu gimana sih caranya? Tinggal copy saja teman-teman ya. Copy saja yang saya buat di sini. Kita lanjutkan ke penjelasan bagaimana membuatnya. Itu ya. Oke, kita mulai ya. Saya jelaskan dulu. Jadi sebenarnya teman-teman, ini adalah back.com, nanti link daftarnya ada di description. Back.com ini banyak alternatif, teman-teman bisa pakai yang lain ya, seperti Zapier, integrate.li dan seterusnya lah ya. Jadi ini tools-tools otomatis yang sangat mudah digunakan, dan menurut saya sih, saya sudah mencoba beberapa dari mereka dan saya melihat Mac.com ini yang interface-nya cukup memudahkan buat saya gitu, yang paling cocok buat saya. Teman-teman silahkan eksperimen sendiri. Nanti kita akan coba bahas berbagai cara ya teman-teman untuk posting ini, yaitu tentang sumbernya. Tapi untuk di video kali ini kita akan coba bahas yang satu sumber dulu, RSS, yang paling sederhana. Nanti bahkan kita bisa posting melalui Google Sheets gitu ya, bisa bahkan pakai Google Form gitu, untuk artikel-artikel yang berulang gitu ya. Oke, nanti teman-teman ketika membuat skenario ya, kita akan coba membuat ulang yang ini. Jadi teman-teman, Mac.com ini gratis untuk 2 skenario yang aktif. Jadi sekarang saya ada 2 skenario tapi hanya satu yang saya aktifkan. Teman-teman silahkan nanti bereksperimen sendiri. Ya, di sini ada yang pertama adalah yang disebut dengan trigger ya. Trigger apa?
Nah, kalau yang di contoh saya ini adalah RSS ya. Teman-teman silahkan cari RSS dari Watch RSS Feed Items. Nanti silahkan masukkan RSS yang teman-teman rasa cocok untuk menjadi sumbernya. Tidak per RSS yang punya seluruh artikel, teman-teman. Kenapa? Karena kita hanya perlu sebenarnya judul dan sedikit deskripsi. Nanti akan kita minta AI untuk baca artikelnya yang asli, kemudian kita minta AI untuk mensummarikan, membuat outline, membuat artikelnya, akan sampai posting ke WordPress kita gitu. Jadi dengan adanya AI ini sangat memudahkan. Silahkan teman-teman masukkan URL. Nah, contohnya di sini saya sudah masukkan RSS ini. Maksimum number of item itu 1. Ya, jadi setiap ada 1 yang update di RSS ini, maka akan men-trigger proses otomatisnya kita gitu. Ada beberapa RSS yang meminta username dan password. Nah, karena RSS saya ini tidak perlu username password, jadi tidak perlu dimasukkan. Di sini ada kategori dan seterusnya, tidak perlu diisi, oke saja. Kemudian setelah kita punya RSS, kita generate blog title dulu, teman-teman ya. Nanti silahkan ditambah lagi di sini, tambah, kemudian pilih ChatGPT, yang ini ya OpenAI. Kemudian pilih yang create completion prompt ya. Nah, ketika teman-teman memilih ini, kalau yang belum pernah mengkonekkan OpenAI, teman-teman perlu klik add dulu ya, add. Kemudian akan diminta API key. Nanti link di description akan ada juga. Tinggal klik di sini ya teman-teman untuk login ke akun OpenAI-nya teman-teman untuk dapat API key. Kalau nggak salah, dulu waktu saya pertama daftar itu ada gratis $5 kredit untuk teman-teman coba-coba gitu ya. Teman-teman juga bisa pakai Claude ya. Claude ini lebih murah gitu daripada ChatGPT. Silahkan teman-teman eksperimen sendiri. Yang jelas pada prinsipnya sama gitu. Masukkan API key di sini, kemudian save. Lah, Bang, nanti jadinya berbayar dong. Iya, betul. Tapi sangat murah teman-teman ya. Bandingkan dengan kita menukarkan waktu kita gitu ya, dengan membayar gaji orang untuk membuat artikel, butuh berapa gitu per bulan. Dengan ini sangat-sangat murah ya. Bahkan cuma ribuan untuk 3 artikel sehari ya, sudah termasuk gambar dan semuanya. Itu luar biasa ya. Silakan teman-teman masukkan API key di sini, lalu save. Nah, kita contoh di sini, karena sudah connect dengan API key saya di OpenAI, lalu pilih create a chat completion GPT models dan pilih model. Nah, di sini banyak model teman-teman. Modelnya OpenAI ya, ada GPT-4o. Saya pilih yang mini. Teman-teman bisa juga memilih yang banyak lagi yang lain, bahkan untuk membuat gambar juga nantinya ya. Tapi ini saya pilih yang mini. Kenapa pilih yang mini? Karena hasilnya lebih bagus. Saya sudah coba eksperimen dengan beberapa yang lain. Ya agak sulit. Mungkin yang lebih bagus lagi yang di atas mini ini ya teman-teman. Gitu ya. Kalau yang agak ke bawah agak sulit gitu. Untuk hasil yang menurut saya memuaskan dan sesuai keinginan saya. Nah, kemudian di role pilih user ya. Kemudian message content, ini promptnya kita. Nanti akan ada di description. Silahkan teman-teman cek untuk promptnya yang saya gunakan. Ini untuk membuat title tadi ya. Untuk membuat title. Jadi pertama kita akan panggil yang dari RSS ini. Kita panggil dari RSS ini. Apa titlenya. Kemudian kita minta ya. Jadi GPT-4o mini ini udah bisa baca artikel teman-teman deh. Kita kirim URL aja, suruh dia yang baca gitu ya. Itu sudah salah satu keunggulannya lah ya. Kemudian parameternya, nah saya menggunakan maksimum itu 7 kata untuk satu title dan 1 sentence flow. Jadi tidak dipisah-pisah. Biasanya hasil ChatGPT itu kan ada tanda petik 2 dan sebagainya. Kita minta ini 1 sentence flow. Jangan pakai quote dan seterusnya lah gitu ya. Max token 1000. Nah teman-teman
kalau mau tidak terbatas, maksudnya tidak terbatas adalah akan dipakai sampai nilai maksimumnya ChatGPT model tersebut, karena masing-masing model punya maksimumnya sendiri. Isi aja 0 gitu ya, biasanya masukkan 1000. Nah, setelah kita buat title, nanti silahkan teman-teman bisa rename ya. Ini kan masih nggak tahu tujuannya buat apa, biar teman-teman ke depan gampang ingatnya. Langsung rename aja. Misalnya mau buat ini untuk blog title, gitu ya. Oke, setelah bikin blog title, teman-teman generate artikelnya. Sama, pilih ChatGPT juga. For Om ini masih, tapi yang membedakan adalah ya prompt-nya ya. Jadi ada main keywordnya apa. Main keyword yang kita gunakan di sini misalnya adalah hasil dari blog title ya. Nomor 2, pilih message content gitu ya. Message choice, 2 choice gitu ya. Choice, kemudian message, lalu konten dari message. Jadi yang kita gunakan sebagai keyword adalah si title-nya. Lalu title-nya adalah ini, analyze dan read artikel dari URL ini. Kita seperti ngobrol lah dengan si ChatGPT ini. Provide comprehensive analysis, integrating, kemudian bahkan kita sampaikan juga untuk membuat tabelnya gitu ya, agar berbeda dengan artikel-artikel orang lain yang ada di internet gitu. Kemudian additional guideline for editor 2000 words, undetectable dan seterusnya. Nanti silahkan dapatkan prompt-nya di description. Kemudian setelah generate artikel, bikin image-nya. Nah, prompt image ini sangat penting ya teman-teman. Ini belum generate image, tapi masih generate prompt-nya. Jadi prompt-nya dulu nih kita generate. Karena masing-masing artikel perlu prompt yang berbeda gitu ya. Please return DALL-E 3 image prompt to generate the image. Gitu ya. Masih sama prosesnya seperti tadi. Lalu baru create image-nya. Create image, ketika teman-teman pilih model, itu pilih yang DALL-E 3. Ya. Pilih dari DALL-E 3. Kemudian prompt-nya adalah hasil dari nomor 3 ini. Ya. Size-nya pilih, karena saya perlunya 16:9 gitu ya. Jadi pilih yang ini, quality standar biar nggak gede-gede banget gitu ya. Lalu image file. Lalu silahkan connect ke WordPress-nya teman-teman. Install dulu ya. Install dulu di WordPress-nya teman-teman plugin make.com ini. Lalu teman-teman nanti klik add di sini. Lalu masukkan API key yang dari plugin tersebut di WordPress. Nah, setelah teman-teman memilih memasukkan kode ini dan sudah connect ya, silahkan langsung create media item dulu. Jadi hasil generate image ini masukkan dulu jadi media item di WordPress ya. Ya, caranya seperti ini. Pilih WordPress, kemudian baik contohnya adalah tambahkan misalnya WordPress. Ya, WordPress ini show more, nanti akan ada create a media item ya, create media item. Lalu pilih map gitu ya, datanya file name.jpg, kemudian title dari image ini gitu ya, alternative text, alt textnya. Jadi ini butuh untuk SEO ya teman-teman. Lalu descriptionnya juga title kita pasangnya ya. Kemudian untuk create post ya, setelah create media item, create post, lalu title, konten ini hasil dari nomor 8 ya. Nomor 8 kita cek. Di sini adalah generate article ya, kontennya adalah dari generate article langsung ke WordPress. Tipenya post. Karena ada beberapa website WordPress itu bisa membedakan post type-nya teman-teman. Ada yang seperti contohnya web untuk lowongan kerja. Itu rata-rata pakai post type-nya sendiri, misalnya job gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi teman-teman bisa memilih di sini. Slug-nya kalau mau ditentukan silahkan, kalau tidak biarkan otomatis gitu ya.
date-nya, time zone dan seterusnya, langsung publish atau enggak. Kemudian kategorisnya silahkan dipasang di sini. Teksnya jika diperlukan. Kemudian yang perlu adalah feature media ID. Media ID ini adalah media item dari yang diupload tadi gitu ya. Ini dia. Kemudian oke, sudah selesai. Silahkan run dan lihat apakah ada error dan seterusnya. Alhamdulillah punya saya ini sudah otomatis dan saya setting setiap hari ya di sini. Saya schedule karena ini blok luar negeri, yaitu saya targetnya di US misalnya. Jadi saya menyesuaikan time zone walaupun punya Asia, tapi jam Jakarta jam 2 malam. Kemudian selang 2 jam running lagi, selang 2 jam running lagi gitu ya. 2 jam 120 menit ya. Kemudian runningnya setiap hari dan startnya kapan. Nah, jadi itu teman-teman. Semoga membantu. Silahkan berikan feedback kepada saya apakah konten ini cukup membantu atau ada cara bagaimana membuat konten bisa lebih mudah lagi diikuti oleh teman-teman. Silahkan komen di bawah. Semoga berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.